Kementerian Luar Negeri Cina mengutuk tindakan Wakil Presiden sekaligus calon Presiden Taiwan, William Lai transit di Amerika Serikat AS. Kunjungannya ke negara Amerika Selatan itu untuk menghadiri pelantikan Presiden Santiago Pena. Paraguay merupakan satu-satunya sekutu diplomatik Taiwan di Amerika Selatan. Dalam pernyataan yang dibagikan di jejaring sosial X, Lai mengatakan bahwa senang tiba di New York, sebuah ikon kebebasan, demokrasi, dan peluang. Menjelang kedatangan Lai, pejabat AS mengungkapkan harapan agar transitnya berjalan tanpa insiden. Sebagaimana diketahui, ketegangan antara Cina dan Taiwan sudah berlangsung lama. Partai Komunis Cina yang berkuasa mengklaim Taiwan sebagai bagian dari wilayahnya, meskipun tidak pernah menguasainya. Beijing telah berulang kali menegaskan opsi penggunaan kekuatan untuk menerbitkan pulau yang memiliki pemerintahannya sendiri itu terbuka. Tidak lama setelah ketibaan Lai, Kementerian Luar Negeri Cina mengatakan dengan tegas menentang setiap interaksi resmi antara AS dan Taiwan, serta setiap kedatangan separatis kemerdekaan Taiwan di AS. Kementerian Luar Negeri Cina juga mengatakan Taiwan adalah inti dari kepentingan inti Cina dan mendesak AS untuk mematuhi prinsip satu Cina. Beijing menekankan pihaknya mengikuti setiap perkembangan dengan cermat dan akan mengambil langkah tegas dan kuat untuk menjaga kedaulatan dan keutuhan wilayahnya. Berikut ini adalah Selat Bashi, selat yang memisahkan antara Taiwan dan Filipina. Wilayah ini sangat vital bagi Taiwan, Cina, Filipina, bahkan Amerika Serikat. Alasan pertama, selat ini berada dekat dengan pelabuhan Kaohsiung, Taiwan, pelabuhan terbesar yang menyediakan 60% volume kargo Taiwan, sehingga sangat penting bagi pertahanan Taiwan. Pakar militer Cina memahami pentingnya hal ini ketika mereka mengadakan 6 latihan tembakan di sekitar Taiwan pada tahun 2022, dan 2 diantaranya berada dekat dengan pelabuhan Kaohsiung. Kemudian Amerika Serikat melihat ini sebagai lokasi strategis untuk mengendalikan selat ini agar dapat menolak akses Cina menuju Samudra Pasifik terbuka. Selain itu, AS juga diberi akses ke 4 pangkalan militer Filipina, sehingga memberi mereka kendali yang lebih besar atas Selat Bashi, sekaligus balasan untuk menjaga teritori di utara Filipina. Yang terakhir, padatnya jalur kabel internet bawah laut di wilayah ini sehingga sangat penting jika masa perang terjadi. Perjalanan pejabat Taiwan ke AS disebut sebagai transit, alih-alih kunjungan karena AS tidak memiliki hubungan diplomatik resmi dengan pemerintah Taiwan. Transit atau persinggahan pun dilakukan sebagai bagian dari perjalanan tidak resmi dalam perjalanan ke tujuan lain. Memanasnya hubungan Cina dan Taiwan semakin diperparah dengan ikut campurnya Amerika Serikat. Dalam hal ini, AS menjadi salah satu pemasok senjata ke Taiwan untuk melawan Cina. AS telah menyetujui penjualan senjata terbaru senilai 360 juta US dollar atau sekitar 5,9 triliun rupiah ke Taiwan. Langkah tersebut memuluskan pengiriman ratusan drone bersenjata, peralatan rudal, dan bahan pendukung terkait ke pulau itu. Disebutkan pula bahwa penjualan tersebut melayani kepentingan nasional, ekonomi, dan keamanan AS dengan pendukung upaya berkelanjutan negara penerima untuk memodernisasi angkatan bersenjatanya dan mempertahankan kemampuan pertahanan yang kredibel. Presiden Taiwan Lai Ching-te atau dikenal pula William Lai dalam konferensi persnya berterima kasih kepada AS karena menyetujui penjualan senjata terbaru ke Taiwan. Dia mengatakan otorisasi semacam itu membantu menjaga perdamaian dan stabilitas di Selat Taiwan. Amerika Serikat memberi dana bantuan pertahanan kepada Taiwan sebesar 345 juta dolar Amerika Serikat. Ini di luar berbagai perjanjian pembelian senjata oleh otoritas Taiwan. Tujuan dari hibah ini ialah memperkuat pertahanan Taiwan sehingga Cina enggan menyerang. Dana tersebut disetujui Kongres AS pada Sabtu 29 Juli 2023 dini hari waktu Indonesia. Pakar dari Institut Pertahanan Nasional Taiwan, Su Xiaohuang, kepada Central News Agency menduga dana itu akan banyak fokus pada pertahanan udara, terutama pesawat nirawak. With respect to Taiwan, the capability that we're providing them is defensive capability. As you know, in accordance with the Taiwan Relations Act, we are committed to helping them get the capability they need to defend themselves. And so this is no change from what we've done in the past. Adapun Taiwan telah membeli pesawat nirawak MQ-9B Sea Guardian dari Amerika Serikat di luar hibah tersebut. Perjanjiannya, pesawat itu dikirim pada 2025. Oleh sebab itu, Xu menduga bantuan ini termasuk juga pesawat nirawak MQ-9A. Selain itu, Taiwan juga membeli pesawat tempur F-16.
Menteri Pertahanan Amerika Serikat Lloyd Austin pada Mei lalu menjelaskan ada otoritas penarikan khusus presiden atau Presidential Drawdown Authority atau PDA. Ini adalah kewenangan Presiden Amerika Serikat menyalurkan senjata kepada pihak lain apabila keadaan dinilai genting. Presiden AS Joe Biden telah menggunakan PDA untuk memberi Ukraina senjata dari pasokan AS untuk melawan invasi Rusia. Meskipun keadaan di Taiwan tidak masuk kategori genting, DPR AS menyetujui PDA untuk Taiwan supaya China gentar dan enggan menyerang Taiwan karena dampaknya akan sangat buruk. Sabtu 19 Agustus 2023, militer Cina kembali menggelar latihan perang di sekeliling Taiwan. Latihan ini sebagai peringatan serius Beijing pada Taipei atas kunjungan Wakil Presiden Taiwan William Lai ke Amerika Serikat Jumat kemarin. Kementerian Pertahanan Taiwan mengatakan pihaknya mendeteksi 42 jet tempur Cina dan 8 kapal dalam latihan militer tersebut. Disebutkan pula Taipei merespon dengan mengerahkan kapal-kapal dan pesawat-pesawat tempurnya. Taipei menambahkan sebanyak 26 jet tempur Cina terbang melintasi garis tengah selat Taiwan di area selebar 100 km yang memisahkan Pulau Taiwan dan Cina daratan. Selama puluhan tahun, garis tengah itu dianggap sebagai garis batas tidak resmi antara militer Taiwan dan Cina. Pemerintah Taiwan mengecam keras latihan militer Cina tersebut. Taipei menegaskan pihaknya memiliki kemampuan, determinasi, dan kepercayaan diri dalam memastikan keamanan nasionalnya. Badan pemerintahan di Taiwan yang mengurusi kebijakan terkait Cina mengimbau Beijing agar menghentikan intimidasi dan memulai pembicaraan dengan Taipei. Dewan itu menyatakan rakyat Taiwan bertekad mempertahankan diri dan tidak akan bertekuk lutut pada ancaman pasukan luar. Para pejabat Taiwan menilai Cina kemungkinan menggelar latihan militer itu dengan berdalih peristiwa lawatan singgah Lai di Amerika Serikat. Latihan militer ini diperkirakan untuk mengintimidasi para pemilih dalam pemilu presiden tahun depan dengan menebar kekhawatiran bakal pecah perang jika Lai terpilih nanti. Adapun beberapa jam sebelum Cina menggelar latihan militer, Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengadakan pertemuan puncak trilateral dengan Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol dan Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida di Camp David, Amerika Serikat. Salah satu butir kesepakatan mereka adalah menegaskan kembali pentingnya perdamaian dan stabilitas di Selat Taiwan sebagai elemen keamanan dan kemakmuran yang tak tergantikan bagi komunitas internasional.